two, three. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Masih di materi perbandingan. Di pertemuan keempat ini, Miss akan membahas tentang perbandingan berbalik nilai. Mulai dari pengertiannya, perhitungannya, serta grafiknya. Simak baik-baik ya. Perbandingan berbalik nilai itu adalah perbandingan antara dua besaran yang apabila salah satu besaran nilainya semakin besar, nilai besaran yang lain justru semakin kecil, jadi terbalik ya. Nah, jadi kalau misalkan A banding B itu berbalik nilai dengan C banding D, maka penulisannya nanti A per B itu sama dengan D per C. Gitu ya, jadi dibalik. Nah, contohnya apa nih perbandingan berbalik nilai? Ada pembagian permen ke sejumlah anak. Jadi kalau anaknya semakin banyak, tiap anak justru mendapatkan permen semakin sedikit. Nah, terbalik gitu ya. Atau jumlah sapi dengan lama habisnya makanan. Nah, semakin banyak sapi, makanan justru semakin cepat habis. Atau juga contohnya waktu dengan kecepatan. Semakin cepat, maka waktunya semakin pendek, semakin singkat gitu ya. Kalau kecepatannya makin pelan, maka waktunya justru makin lama gitu. Itu contohnya. Nah, berikutnya perhitungannya. Nah, contohnya nih, Cinta mengendari sepeda ke sekolah dengan kecepatan 10 km per jam selama 30 menit. Nah, kalau 10 km per jam, 30 menit. Lalu jika dia menambahkan kecepatannya menjadi 15 km per jam, berapa lama Cinta tiba di sekolah? Jadi 15 km per jam itu berapa waktunya? Nah, penulisannya kan seperti ini. Kita ingat, kalau kecepatannya makin tinggi, maka waktunya semakin semakin singkat gitu ya, semakin kecil jadi waktunya nanti di sini. Maka perbandingan terbalik. Jadi penulisannya X per 30 sama dengan 10 per 15. Jadi bawah per atas sama dengan atas per bawah. Kita balik. Sehingga X-nya adalah 10 per 15 dikali 30. Nah, bisa disederhanakan, 10 sama 15 sama-sama dibagi 5. Jadi 2 per 3 kali 30. Sama dengan 20. Maka lama perjalanan Cinta tiba di sekolah adalah 20 menit. Oke, contoh lagi nih. Proyek perbaikan jalan harus selesai selama 30 hari dengan pekerja 15 orang. Nah, 30 hari ini 15 orang. Setelah 6 hari, proyek dihentikan selama 4 hari. Nah, jadi setelah 6 hari kan sisa harinya sebenarnya kalau normal 24 hari. Ternyata dia berhenti 4 hari. Kalau 4 hari berhenti, maka sisa harinya tinggal 20 hari. Nah, maka kasusnya, kalau 24 hari itu 15 orang, kalau 20 hari berapa gitu. Jadi kan kalau normal tuh harusnya 24 hari cukup dengan 15 orang. Nah, karena berhenti 4 hari, maka dibutuhkanlah pekerjaan tambahan supaya selesai tepat waktu. Nah, berapa nih orangnya gitu. Jadi kan penulisannya seperti ini. Nah, kita pakai logika lagi nih, kalau supaya waktunya lebih singkat ya, lebih cepat, maka orang yang dibutuhkan makin banyak. Perbandingan terbalik. Sehingga nulis perbandingannya pun dibalik nih. X per 15 sama dengan 24 per 20. Maka X sama dengan 24 per 20 dikali 15. Sama dengan, dia bisa disederhanain dulu, sama dengan 24 per 4 dikali 3. Yaitu 18. Maka total yang dibutuhkan 18 orang ya. Tapi jawabannya bukan 18 karena yang ditanya pekerja tambahan. Kalau dibutuhkan 18 orang, sudah tersedia 15 orang, maka tambahan pekerja yang dibutuhkan adalah 3 orang gitu ya. Mudah ya. Jadi prinsipnya kayak perbandingan senilai yang pertemuan sebelumnya nih. Hanya saja ini kalau dibalik maka perbandingannya kita balik gitu. Nah, kemudian grafiknya. Ya, kalau grafiknya itu garis lurus atau kurva bergeraknya dari kiri ke kanan tapi ke bawah. Kalau senilai kan kemarin ke atas, nah ini ke bawah. Nah, contohnya nih, pengendara mobil berangkat dari Jakarta menuju kota Solo dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam selama 16 jam. Rinciannya seperti pada tabel. Nah, ini 1 jam dia 60 kecepatannya.
Kalau 2 jamnya itu 30 rata-rata, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat kan makin lama makin menurun nih, ya. Jadi berubah, ini perbandingannya terbalik. Nah, waktu perbandingan terbalik dengan kecepatan. Nah, grafiknya modelnya seperti ini gitu. Jadi dari kiri ke kanan dia arahnya ke bawah. Gitu. Oke? Nah, mudah-mudahan penjelasan singkat dari Miss ini bisa difahami dan membantu kalian untuk menyelesaikan soal-soal yang nanti diberikan oleh guru. Sukses terus buat kalian. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Dan kita ketemu lagi di video-video Miss Sari berikutnya.